wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, wabil khusus sunatan sahibul hajat, dan juga Bapak kita semua, Pak Taufik Wianto, yang telah menghibur kita semua. Ya, ini termasuk manusia langka yang harus diselesaikan. Angel. Jadi kalau kepingin itu tapi nggih mboten saged. Oleh karena itu mari kita syukuri silaturahim pagi ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini bagian kula Pak Syakur membeli galah di tengah jalan ketemu yang hambali. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita semua bisa bertemu kembali. Pagi-pagi beli gergaji, mampir sebentar beli lele. Pagi-pagi kita ngaji lentera hati. Muga-muga dibarokai ya le. Upur-upur ikan lele. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Tanggal 3. Ketika kita masuk di bulan Rajab, bulan Sya'ban menuju Ramadan, kita diperintahkan Rasulullah memperbanyak doa. Ada yang hafal kan? Bismillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Sama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Saya sengaja ngajak berdoa bersama karena teringat suatu maqalah doaul arba'in ka doain Nabi ala ummati. Kalau ada orang 40 berdoa bersama, maka doanya sama dengan doanya para nabi kepada umatnya. Wakila sebagian ulama ndawaken padha karo dumune wali siji. Kalau para kekasih wali Allah, para nabi dan rasul Allah yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, kanjeng Nabi nanti dawuh, wa idza marartum bi riyadil jannati fartau. Wahai sahabatku, kalau kalian semua melewati taman surga, maka makan dan minumlah hidangan di dalamnya sepuasnya. Kanjeng Nabi posisi masih di alam dunia, tiba-tiba dawuh seperti itu, Bapak Ibu. Spontan para sahabat kemudian bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang panjenengan maksud dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Qala filaqul dzikri wa fi riwayatin ukhra majalisul ilm. Yang dimaksud taman surga adalah majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Karena itu Bapak Ibu, setiap panjenengan datang di tempat pengajian ini, laksana kita bertemu di taman surga, mudah-mudahan sampai nanti di akhirat. Amin. Amin. Hadis ini sama persis dengan pengertian hadis yang ditulis di depan, di atas pintu gerbang masuk rombong. Mungkin Bapak Ibu yang pernah haji, ada tulisan Arab bunyinya begini: ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah.
antara rumahku dan mimbarku, tempat berkhutbah, adalah merupakan salah satu taman surga yang sering kita sebut dengan raudhah. Cuma raudhah yang dimaksud dalam hadis ini satu-satunya hanya ada di mana? Tentunya namanya kan setunggal lagi di mana, Bu? Madinah. Di Madinah. Madinah itu di mana? Madinah itu kulone Medion, Pak. Semulang terus akhirnya itu Medion. Saya doakan semoga semuanya yang hadir ini suatu saat bisa ditakdirkan bisa berangkat haji umroh bersama keluarga dan anak cucunya, supaya bisa berdoa di tangan surganya Rasulullah di tempat yang mustajab ini. Allahumma amin. Nah, bagi kita yang belum ditakdirkan bisa berangkat ke sana, raudhahnya, taman surganya adalah di majelis zikir, majelis ilmu seperti ini. Maka kedatangan kita ini tidaklah sia-sia, karena laksana kita berada di raudhah, di taman surga. Allahumma amin. Yang kedua, Kanjeng Nabi nanti tahu begini, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumahnya menuju majelis ilmu niatnya ngaji, maka akan mendapatkan pahala setara dengan jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kembali ke rumah masing-masing. Kalau saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, di Palestina, jihadnya adalah berperang melawan Israel, dan itu taruhannya nyawa. 45.000 orang Gaza, orang Palestina dibom meninggal dunia sebagai syuhada. Sementara jihad kita adalah senang datang ke majelis ilmu. Karena itu barangkali ada di antara panjenengan Bapak Ibu yang saya capek kemudian datang ke sini tiba-tiba tertidur mulai saya ceramah sampai selesai. Nggak usah dibangunkan, karena tidur jenengan, ngantuk jenengan tidak akan mengurangi pahala jihad fisabilillah. Karena Rasulullah tidak mempertimbangkan ngantuknya, sing penting wis niat dan betul-betul hadir di majelis ini. Makanya sing turu gak usah dibuka, Pak. Saya itu cuma ngapunten aja turu kabeh tak tinggal ngalih. Atuh-atuh. Bismillah Muhammad. Allah sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya ingin memberikan amalan praktis ya, untuk Ramadan. Ini amalan selain perjalanan dzikir wiridan habis sholat, di dalam kitab Nashihul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau menceritakan perjalanan spiritual seorang ulama besar, seorang kekasih Allah yang bernama Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Beliau ini punya guru namanya Syekh Mujahid dan Syekh Al-Baghdadi, ya. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Suatu ketika piyambak niki sowan kepada gurunya Syekh Ibnu Mujahid. Santrinya, muridnya, jamaahnya banyak. Hampir setiap hari rumahnya tidak pernah sepi dari para tamu yang ingin ngalap barokah doanya. Begitu beliau melihat Asy-Syibli datang, beliau langsung bangkit berdiri dari tempat duduknya dan langsung menyambutnya dengan merangkul dan mencium keningnya, karena merasa diistimewakan. Dan ini tidak diberikan kepada tamu-tamu lainnya. Akhirnya Asy-Syibli bertanya, Syekh, kenapa engkau memuliakan aku seperti ini? Ternyata Syekh Ibnu Mujahid kemudian menjawab, aku ingin melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Pernah suatu ketika aku bermimpi ketemu Rasulullah, dan ketika melihatmu langsung Rasulullah merangkul dan mencium keningmu. Aku lantas bertanya kepada Rasulullah, engkau begitu memuliakan Asy-Syibli seperti ini, sebenarnya apa keistimewaan Asy-Syibli wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku senang dan cinta kepada Asy-Syibli
Karena setiap habis sholat Asyibli ini selalu membaca akhir surat At-Taubah dan dilanjutkan dengan membaca sholawat sallallahu alaika ya Muhammad. Kalau tanpa alaika sallallahu ala Muhammad. Nah pertanyaannya, akhir dari surat At-Taubah itu apa bacaannya Bapak Ibu, ada yang hafal? Laqad ja'akum, ayo dibaca apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian dilanjutkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu langsung dikonfirmasi kepada Asyibli, apa betul yang disampaikan Rasulullah bahwa engkau setiap habis sholat membaca akhir surat At-Taubah tadi. Jadi Bapak Ibu bisa menghafal, nanti dibuka akhir At-Taubah dan dilanjutkan dengan sallallahu alaika ya Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ternyata betul Bapak Ibu, jawabannya betul persis, itulah yang aku lakukan. Jadi ini mimpi sama dengan kenyataan, karena ini bukan mimpi biasa, tapi mimpi ketemu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis Rasulullah dawuh, man ro'ani fil manami faka'annama yarani fil yaqظah. Barang siapa yang mimpi ketemu aku, maka pada hakikatnya sama ketemu aku dalam keadaan syadar dan terjaga. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Kalau jenengan nanti ngimpi ketemu Mbak Bae, almarhumah yang sudah meninggal, kan kadang-kadang nanti ngimpi nggih, itu bisa benar bisa tidak. Tapi kalau mimpi ketemu Rasulullah, dijamin pasti Rasulullah yang memang sengaja menemui kita. Walaupun kata ngimpi, tapi tidak semua orang bisa didatangi Rasulullah kalau tidak hatinya bersih dan suci. Halo, panjenengan nanti ngimpi ketemu Kanjeng Nabi Bu? Pak, enten sing nanti ngimpi? Halo, wong kula sing ngomong gitu ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kita semua nanti diizinkan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda begini, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati syafi'an aktsaruhum sholatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat dan berhak mendapatkan pertolongan serta syafaatku adalah orang yang banyak baca sholawatnya. Makanya di dalam surat Al-Qari'ah kalau nggak salah itu panjenengan nanti bisa dibuka. Mari kita baca bersama-sama. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nanti ketika akan dihisab, ditimbang amal soleh kita, nek sing apik niku bobote lebih berat daripada dosanya, tempat kita di surga dan akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Tapi barang ditimbang tata jeglet, naudzubillah, tempat kita di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang disebut neraka hawiyah? Itu narun hamiyah, tempatnya api yang menyala dan
Nah, dalam kondisi sulit seperti ini kula jenengan nggak akan mungkin selamat dengan amal soleh kita. Wong wis entek, dosane langkung hanya satu pilihan. Dia apa betul? Ibaratnya kalau jenengan teng Surabaya atau Mojokerto naik kendaraan tiba-tiba bannya gembos atau bensin entek sampai ke Tunggal apa betul? Ketika kendaraan yang sudah kita siapkan tidak memungkinkan lagi mengantarkan kita sampai tujuan, alternatifnya terus betul Bapak Ibu, boleh mutar. Gimana betul? Bagaimana caranya kita bisa sampai dan selamat di tempat, walaupun tidak dengan kendaraan yang kita lakukan, yang kita siapkan, dengan jalan boleh turutan, boleh pertolongan, syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Tidak ada lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam surat Al-Anfal ayat 33 bisa Allah dawuh, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mendatangkan azab atau siksa kepada suatu kaum wa anta fihim, sementara engkau berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Dan Allah tidak akan mengazab, menyiksa suatu kaum wahum yastaghfirun, selama kaum itu mau memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak baca istighfar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya Rasulullah selalu hadir dan mendampingi kita dan memberikan syafaat nanti di akhirat? Dengan cara apa? Memperbanyak baca sholawat, ya, memperbanyak baca sholawat. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, mintalah syafaat pada Nabi Muhammad. Yakin Pak Teh gak iso ngene iki. Boleh dewe iki. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomalah sholawat setiap waktu. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomalah sholawat setiap waktu. Ayo sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin bahagia dalam rumah tangga, modal utama adalah ilmu agama. Bila ingin melihat Nabi di hari kiamat, teguhkan cintamu pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pengantin apa dereng? Halo, masih semangat? Asik. Ngaji akad pagi. Jaya. Orang kompak. Ngaji akad pagi. Jaya. Ngaji lentera hati. Tetap di hati. Luar biasa.
Salah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya pernah membaca media sosial. Ada sebuah dialog yang menarik antara seorang tukang cukur dengan pelanggan yang potong rambut di tempatnya. Sambil nyukur tiba-tiba dia mengatakan begini, "Mas, apa Pak? Saya ini heran. Banyak manusia yang dihimpit kesulitan, bahkan saking tidak kuatnya menahan kondisi hidup yang sulit sampai banyak melakukan bunuh diri." Bapak Ibu, saya membaca catatan yang ditulis oleh majalah Kompas atau koran Kompas. Ini berdasarkan informasi dari Badan Kriminal Polri, ya. Tahun 2022 yang lalu, kasus bunuh diri di Indonesia sebanyak 902 orang sing mati bunuh diri. Kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 1226. Saya membayangkan, sakmono gaib mati bunuh diri semua. Nah, itu. Dan yang terbanyak adalah usia 17 sampai 25 tahun. Karena stres, depresi, sehingga melakukan jalan pintas dengan bunuh diri. Sehingga tukang curi mengatakan, katanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha menolong hambanya. Tapi kenapa hambanya dibiarkan kesulitan sampai bunuh diri? Ini kan bukti nyata bahwa Tuhan tidak ada. Dia membuat percaya Allah itu ada. Buktinya adalah banyak orang yang stres, orang yang hidupnya sulit, tapi tidak ditolong oleh Allah. Mau pelajaran tidak ngomong ini, jawabnya seperti itu. Anak muda yang diajak ngomong ini gimana sambil mikir gak ketemu jawabannya. Bilalah setelah selesai potong rambut, ada seorang pengamen rambutnya gondrong acak-acakan. Baru dia mendapatkan inspirasi. Lantas dia mengatakan, "Pak, aku juga punya pendapat seperti sampean." "Apa Mas?" "Menurutku di dunia ini tidak ada tukang rambut, tukang potong rambut, tukang cukur." "Loh, aku kan tukang cukur. Wong sampe mari dia apa? Dipotong rambutnya kok ngarani tukang cukur gak ada." Ya itu buktinya. Andai kata orang tukang cukur itu ada, semua orang pasti rambutnya rapi dan tidak acakan seperti itu. Itu bukti nyata bahwa tukang cukur gak ada. Sampai ngomong-ngomong Mas, gak dapus. Itu kan salahnya sendiri. Andai kata dia mau datang ke tempat ini, duduk seperti sampai minta dipotong, pasti akan aku rapikan dan tidak acak-acakan lagi. Itu kan sama. Mengapa banyak manusia sulit hidupnya, soro uripe, dan tidak pernah mendapatkan jalan keluar? Itu juga salah sendiri. Mengapa dia tidak mau datang kepada siapa? Allah. Dan Allah dalam Al-Quran sudah berfirman, "Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang sengaja berpaling dan melupakan aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ma'isyahnya, kehidupannya akan aku berikan sulit, serba sulit, serba kangelan, tidak ada jalan keluar. Karena melupakan Allah, maka Allah pun akan lupa kepadanya. Makanya di dalam Al-Quran menegaskan, "Udhkuruni azkurkum." Ketika engkau berzikir mengingat aku, banyak berdoa kepadaku, maka aku pun akan memperhatikan kepentinganmu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat akan aku kumpulkan, ukiring dan dilempar di neraka dalam keadaan buta matanya dan buta mata hatinya. Na'udzu. Oleh karena itulah kemudian di dalam ayat lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as
sabirin. Kalau kita punya masalah, punya kesulitan hidup, mendapatkan cobaan dan ujian, maka minta tolonglah kepada siapa? Allah. Dan semua itu harus disertai dengan usaha dan kerja keras, tapi harus dibarengi bisobri, dengan penuh. Ketika usaha itu gagal, jangan putus asa, bersabarlah. Allah sudah berjanji, tapi jangan diatasi sendiri, karena daya dan kemampuan serta usaha manusia terbatas. Maka libatkanlah Allah di dalamnya untuk mengatasinya. Wassalah, dengan jalan apa? Sholat, memperbanyak doa. Kan itu kemudian Rasulullah mengajarkan, nek kula jenengan kesulitan ekonomi, gak dapat lancar rezeki ini, jam-jam seperti ini kita dianjurkan sholat apa? Duha. Nek terjadi paceklik yang berkepanjangan, tidak turun hujan, semua orang kesulitan untuk menanam, atau mungkin kesulitan air, kita dianjurkan sholat apa? Istisqa, minta hujan. Nek kula jenengan bingung menentukan arah hidup ini, mungkin anaknya dilamar, ganteng kabeh, sugih kabeh, sarjana semua, di rumah kabeh, sudah kerja, bingung siapa di antara nanti yang maslahah untuk kehidupan dunia akhirat. Kita dianjurkan sholat apa? Istikharah, supaya kehidupan kita selalu dilindungi dan dimudahkan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau malam jangan tidur kok, bahasa Arab al-dirqa'u, dianjurkan sholat apa? Tahajud. Coba sholat. Kalau itu yang kita lakukan, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan hadir menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kalau Allah sudah hadir, maka semua urusan kita akan diambil alih oleh Allah. Halo? Amin. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Tiba-tiba lupa Pak, konsentrasi. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syari wa daraji, atfatayati ratal alamin, ya uhairal judi wal karami, atfatayati ratal alamin, ya uhairal judi wal karami. Malaikat Jibril membawa wahyu, sedang Mikail membagi. Sing banter tasik pompa arek nurut noto ae. Ulangi. Malaikat Jibril membawa wahyu, sedang Mikail membagi. Membagi. Ya betul. Mungkar dan nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Mungkar dan nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syari wa daraji, atfatayati ratal alamin, ya uhairal judi wal karami, atfatayati ratal
Malaikat Ridwan penjaga surga diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Malik jaga neraka untuk menyiksa orang durhaka. Malaikat Malik jaga neraka untuk menyiksa orang durhaka. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'a syani wa daraji, atwata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, atwata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Ngarang ngeten iki dimikir Bu ya. Gak gampang. Makanya kemudian Pak Tek dipuji dan dicaci. Makanya gak mikir. Gak mengesahkan belas. Bismillah Muhammad. Bapak yang kamu hormati. Dalam satu riwayat pernah disampaikan bahwa ada seorang anak yang nangis mendekati Rasulullah SAW. Waktu itu saat Rasulullah duduk bersama para sahabat, di antaranya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah bertanya, maaf kakak ya Gulam, kamu kok tiba-tiba nangis seperti ini, sebenarnya ada apa yang terjadi? Dia menjawab, ya Rasulullah, bapakku sedang meninggal dunia. Aku menangis bukan karena meninggalnya ya Rasul, tapi tidak ada satupun orang yang mau mengkafani, memandikan dan merawat jenazahnya. Saya sedih, karena itu saya datang kepada panjenengan. Akhirnya sahabat Abu Bakar disuruh melihat sebenarnya apa yang terjadi, kok gak ada wong gelem nglayat sing ngramut jenazahnya. Akhirnya begitu dilihat Abu Bakar, kagetnya setengah mati Bapak Ibu. Ternyata bapak anak ini wajahnya persis monconge babi. Akhirnya kalau dibayang, umpama kalau jenengan masuk dan dimudin tukang ngedusi mayit. Kok mayit ini kok jadi babi? Kira-kira wani ngedusi lah mboten? Halo? Didusi jangan-jangan nyakot. Akhirnya sahabat Abu Bakar kembali pada Rasulullah, ya Rasulullah, wajar tidak ada orang yang mau merawat jenazahnya, gak ada yang berani memandikan karena wajahnya persis seperti babi ya Rasul. Akhirnya Rasulullah datang dan kemudian berdoa di sampingnya. Ketika itu wajahnya diusap oleh Rasulullah, langsung kembali seperti normal, seperti semula. Akhirnya Rasulullah meminta para sahabat untuk memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Begitu mau dimasukkan ke liang lahat, dilalah wajahnya kembali seperti babi. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada anaknya, bapak mending dilakono pokok koyok ini. Anaknya menjawab, ya Rasulullah, aku sering melihat bapakku meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Akhirnya Rasulullah kemudian bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka kelak di akhirat akan dibangkitkan wajahnya seperti babi. Karena itu Bapak Ibu, sholat ini adalah satu ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Karena nanti ketika kita di akhirat, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali amal kula jenengan yang dihisab nanti di akhirat adalah salat. In soluhat soluhas sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Nek kula jenengan salate sae, maka seluruh amalnya sae dan tidak akan dihisab. Tapi kalau salatnya banyak yang bolong, banyak kekurangan, nanti baru untuk menutup kekurangan itu dihisab amal-amal yang lain. Halo, Masya Allah. Karena itu Bapak Ibu, kemudian Islam mengajarkan, nek kula jenengan sakit gak mampu sholat berdiri, tetap wajib sholat kalau dilakukan dengan cara apa? Duduk gak iso, mungkin udunen atau ambenya, tetap wajib sholat dengan jalan miring gak iso, mungkin setruk nek gak diiring gak iso, jadi ngomong lorong ya nama betul.
wajib sholat dengan jalan apa? Isyarat dengan apa? Kedipan mata. Selama pikiran dan hati kita normal saja, tetap wajib sholat walaupun hanya klik Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sampai Allah kita minta salam. Tetap wajib sholat. Tapi kalau saya sholat disolati mati berarti. Bapak Ibu, misalnya kita di rumah sakit, mungkin karena pempesan, kemarin istilah saya itu kan pagi, hanya pagi sore waktu COVID itu hanya diganti pempesnya 2 kali pagi sama menjelang malam tidur. Itu kan artinya berarti sehari penuh najis untuk sholat. Kenapa betul? Gak mungkin kita wudhu. Teorinya kalau tidak pakai air harus diganti dengan, di mana tayamumnya? Wong semua pakai alat masker, tapi masih bisa sadar waktu itu. Semua pakai alat, apalagi kalau orang misalnya kecelakaan kemudian diperban seluruh anggota tubuh yang wudhu atau digigit mulai dari kaki menuju wajahnya, maka dalam kondisi ini tetap wajib sholat walaupun tidak menghadap kiblat. Karena di rumah sakit kan nggak mungkin setiap sholat di namanya kiblat, kan nggak mungkin. Nah, walaupun dalam kondisi najis, tanpa wudhu, tanpa tayamum, setiap pancing sholat eling bahwa ini adalah waktunya sholat. Kita sedang sholat li hurmatil waktu, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, walaupun dalam kondisi najis. Kita sadar dan menghormat bahwa ini adalah perintah Allah datang. Sholat apa adanya, sebisanya, menghadap kemana saja. Umpomo ditakdirno mati, tidak mati meninggalkan sholat, yakin matinya husnul khotimah. Allah Maha tahu, karena Allah wala junaka alaikum fima akhtatum, tidak ada dosa bagimu karena itu adalah bukan wewenangmu, bukan kesalahanmu. Orang itu paling siapa? Allah Maha tahu. Oh, sing penting wis lakoni sholat. Adapun nanti kalau sembuh karena sholatnya tadi tidak sempurna, masih najis, tidak wudhu, tidak tayamum, tidak menghadap kiblat, artinya tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka nek wis waras wajib diqadha sebanyak sholat yang ditinggalkan. Dan sahulan ya 5 ping sahulan. Caranya terus buntu ya dicicil, nggak harus langsung. Apakah setiap sholat zuhur harus zuhur? Contohnya tidak, sambil sholat duha nyicil loro maghrib sampai isya, nanti sambil sholat zuhur nyicil maneh sampai dihitung sehingga lunas. Bahkan ketika bepergian pun kalau nggak bisa sholat 4 rakaat oleh dikredit, dicicil, namanya jamak. Ketika kita nggak bisa sholat tepat waktunya, zuhur asar, mungkin masih sibuk zuhur di waktu, namanya jamak takhir. Atau ini nanti aku akan sibuk, wah timbangannya kok keteteran, zuhur asar masing-masing 2 rakaat saja. Kalau asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Karena perjalanan jauh nggak sempat melakukan sholat misalnya, maka setelah sampai di tempat kemudian diqadha. Artinya tidak ada alasan untuk tidak sholat 5 waktu. Karena itu bagi kalau jenengan yang nanti ditakdirkan sakit, tetap harus diingatkan sholat apa adanya. Syukur-syukur nih anak yang kemudian kesempatan bisa diwudhuni atau ditayamumi. Halo, bisa nih? Maka supaya kita nanti di hadapan Allah termasuk orang-orang yang selamat, dan kalau mati muka-muka husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana. Ilahana ya ilahana
قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاح يا عليم يا الله يا رب الله Rabbi mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Qur'an. Ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya mentari pagi bersinar cerah, pohon cemara menjulang di taman. Barangkali ada kesalahan diri yang membuat Bapak Ibu marah, mohon maaf mumpung ada kesempatan. Jika air keruh jadi hambatan, bening embun tetap menetes indah. Sampai kapanpun kami ucapkan dan kami doakan, semoga kita bisa tetap istiqomah. Amin. Akhirnya kalau Bapak Ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita semua jarang ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Yakin pasti gak iso ini, gak iso. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tek gak wani kan.